Oke, balik lagi sama Dada di sini. Gua mau ngobrol-ngobrol lagi sama deketan Oh Tam. ya, halo. Nah, ya, Nggak biasa soalnya, jadi nggak biasa, nggak relax lu, makanya lu majuan dikit. udah biarin aja nggak apa-apa. Ya Gue udah, gini aja. oh ya, Eh, gue sama teman gue lagi, perempuan Halo. lagi teman gue. Oh iya, benar Habis juga. kemarin laki-laki Aida perempuan, terus ada teman gue lagi Biar perempuan. gender balance dan Iya bener nanti juga lo sih. dimarahin sama teman kita yang lain, Jule. Ntar gue mau Jule juga soal kesetaraan gender kali. Oke, wow. Ya itu menarik sih. Oke, oke, oke. Iya. Kita mau ngomongin apa nih Tam? Katanya kemarin. Katanya kemarin. Tadi baru aja si Dana tuh penasaran waktu masa-masa gue tinggal di Iya. Australia. Berapa bulan lu? Berapa bulan? Berapa 2 tahun lah? tahun. Oh lama ya. Oh lu S2 ya soalnya? Ya, karena kalau ngambil postgrad di AUC emang 2 tahun kan. Kalau 2 tahun kayak minimal ya? Apa maksimal? nggak maksimal. Oh berarti lu gak bisa lebih? Nggak bisa lebih. Kalau bisa lebih mah gue lebih-lebihin deh. Lebih enak tinggal di sana soalnya kayaknya. Nah, Iya, iya. pertama mungkin yang gua tertarik pengen tahu, kenapa banyak orang Indonesia yang tinggal di Australia? Selain di Singapura ya, banyak orang Indonesia yang mau banget kayak tinggal di Australia Karena atau kalau ngambil kuliah di Australia. menurut gue dekat, nggak jauh. Hmm. Western experience-nya masih dapet. Heeh. Ya udah. Dan jatuhnya relatif lebih murah dibanding lo kayak tinggal di Eropa atau di Amerika. Emang lebih murah ya? Oh, Karena satu AUD itu 10.000 cuy. satu Audi 10.000. Iya ya? Oh iya, sama kayak Singapura ya? Iya. Terus Singapura harganya mahal. Kalau menurut gue Australia murah tergantung lo tinggal di kota mana ya. Hmm. Sydney itu emang mahal banget. Tapi kalau lo tahu daerah-daerah yang murah tuh lo juga tetap bisa makan makanan yang murah gitu loh, dan porsi mereka kan Emang gede. berapa biasanya kalau lo makan? Contoh aja sih, maksud gue kalau misalnya Eh, premis lo itu Australia itu Ya, lebih murah dibanding kayak Amerika sama Eropa ya? ya, satu karena gini, murahnya adalah kalau di Amerika lo wajib ngasih tips. Emang di Australia nggak? Di Australia enggak. Itu bukan bagian dari budaya di mereka. Bukan. Ya lo ngasih tips tapi nggak wajib. Terus? Terus pajaknya udah dimasukin ke dalam harga belinya kalau makan di restoran. Jadi yang di menu harganya $11 ya lo bayar $11 aja. Oh berarti nggak ada PPN 10% Nggak kayak ada. gitu. Terus? Ya gue kalau makan paling kayak 10-15 KFC berapa dolar. sana? Maksimal. Nah, lo tuh kalau di hari-hari tertentu lo beli bucket yang banyak. Itu Kayak harganya berapa? $9 tuh dapat 9 ayam. Supaya mahal 90.000, 9 ayam ya tapi 10.000 satu dong. Mm-mm. Oh ya benar murah berarti. Ya segitulah. Betul. Jadi menurut gue murah. Kayak makan di restoran $15. Ya lo kalau makan kayak di PS juga 150 ribuan kan. Iya. Makan sushi teh juga habis Betul. 150 ribu. Iya nggak? Iya betul. Itu satu kalau misalnya kenapa lo apa namanya? Banyak di sana murah, dekat. Terus apalagi yang menarik? Emang banyak hal menarik di sana? Kayaknya lebih menarik. Karena hidupnya lebih tenang, alamnya tuh lebih bagus. Jadi kualitas hidupnya alamnya lebih bagus. Oke, lanjut. Karena lo jangan bandingin sama kayak NTT atau NTB, tapi lo menghabiskan hidup di kota besar kan, di Jakarta. Tapi lo walaupun tinggal di Sydney, tingkat polusinya lebih rendah dibanding Jakarta. Oh, I see. Kayak gitu. Ya, secara environment, kota itu lebih. Iya. Terus ya mungkin karena gue tinggal di kampung juga ya. Di kampung. Lo di Canberra ya? Canberra. Oh iya. Walaupun ibu kota, dia tuh kan ibu desa ya sebenarnya. Terus gue suka sih karena kualitas hidupnya lebih murah. Terus kalau gue lihat kayak teman-teman gue yang kerja, dia tuh bener-bener kayak misalnya kerja jam 8 sampai jam 5, ya udah habis itu nggak mungkin ada yang lembur tapi nggak banyak. Lo masih punya social life, misalkan lo ikut klub dance gitu kan. Terus abis itu misalkan kayak masak atau apa ketemu teman-teman lo. Nggak lembur. Terus yang gue suka itu mereka juga respect privacy lo, kayak gitu sih. Oh, western banget gitu mas. Bahasanya gini, you get a western life, experience. tapi nggak jauh-jauh dari Indonesia. Nggak jauh dari Indonesia dan nggak murah. Asian culture-nya juga masih kuat. Karena kan di situ banyak banget orang Laos, orang Vietnam, orang Thailand, Malaysia gitu kan. I see. Jadi makanan Asianya tuh masih ada. Jadi kalau lo nggak homesick banget lah sama makanan Asia gitu. Oh, karena di sana banyak yang jual juga ya. Iya. Tapi bener gak sih bahwa akhirnya yang tadi gue tanya bahwa Australia itu westernnya Eastern? Gimana tuh westernnya Eastern? Jadi western yang ada di timur gitu. Iya, Australia sama New Zealand ya jatuhnya. Iya, kan ada New Zealand juga. Kan mereka sendiri nih yang kulit putih di timur kan. Iya. Apakah lu mendapatkan mungkin gue nggak adil ngomong kayak gini kayak lu karena lu belum pernah tinggal di Amerika juga kan sebenarnya. Gue belum pernah tinggal di US. Seenggaknya lu punya referensi lah gimana western itu bekerja kan. Gimana dari film Hollywood kita tahu lah gimana
gimana kehidupan western itu. Nah, apakah coba lo jelasin dulu sama gue kehidupan western di film Hollywood tuh yang kayak apa? Mabok-mabokan tiap hari iya, gitu kan? mabok-mabokan tiap hari, liberal, free sex segala macam. Apakah lu mendapatkan hal yang sama di Australia? Maksudnya ya western itu banget gitu, western itu banget kah Australia? Iya, kalau menurut gue jatuhnya itu kan bagian dari culture yang mereka kan. Iya. Jadi ibaratnya kalau di sini di Indo mungkin lo kalau suka minum alkohol dianggapnya bandel, pemabuk gitu kan. Di sana di kampus gue acara social life-nya wine sama bir tuh di mana-mana gitu. Bahkan di kantin kampus gue juga ada. Tapi mereka ada bukan berarti lo minumnya sesuai dengan berlebihan gitu kan. Jadi kalau di kampus tuh ada batas. Misalkan lo cuma boleh minum wine di kantin kayak gitu, atau bir di kantin, atau apa acara social life. Atau misalkan nih kayak ke klub gitu. Lo tuh nggak boleh mabuk di klub. Kalau lo misalkan kalau lo mabuk di klub, lo diusir sama satpamnya karena kan bikin ribut. Lo nggak boleh ngerokok di dalam klubnya. Hah? Nggak boleh ngerokok di klub? Nggak boleh ngerokok. Lo harus ngerokok di luar. Nggak asik banget. Oh, itu seru banget buat gue yang nggak suka ngerokok. Bukan, gue dulu ngerokok. Tapi maksud gue buat gue yang nggak suka bau rokok, itu tuh enak banget. Kayak clubbing atau ke bar di Aussie, karena nggak ada bau. Bar juga nggak boleh? Nggak boleh sama sekali. Itu aneh deh. Itu nggak aneh, itu normal, dan itu sangat memanusiakan manusia. Lo bayangin. Tapi ini baru-baru aja kan. Maksud gue mungkin zaman dulu ya boleh. Ya, nah emang aturan itu kayak baru mungkin. Gue nggak tahu berapa tahun sebelumnya. Tapi waktu zaman gue bahkan di Melbourne bikin aturan jam di atas jam berapa atau jam 2 itu tuh lo nggak boleh keluar dari bar dan masuk ke bar lain. Kan gak orang biasanya bar hopping. Karena kalau bar hopping itu biasanya orang peraturannya ya, aturannya itu policy maker tuh mikir itu yang bikin tingkat kriminalitas meninggi karena orang udah mabok, udah nggak sadar, terus pas jalan mungkin papasan sama orang terus ngajak ribut kayak gitu loh. Jadi mereka mengaturnya itu supaya orang tetap bisa having fun dengan aman gitu. Perspektifnya itu ya? Iya. Having fun dengan aman ya. Dengan aman. Bukan dilarang atau meresahkan masyarakat. Iya. Lo boleh minum sebanyak mungkin, tapi kalau udah mabok sama satpam lo diusir keluar gitu. Bahkan lo tuh nggak boleh misalkan gini nih, jadi tuh banyak polisi kalau lagi weekend buat ngecekin yang nyetir itu mabok atau enggak. Jadi yang nyetir tuh nggak boleh ada kadar alkoholnya sama sekali. Ada tesnya gitu pakai apa lah gue lupa. Iya. Kalau itu gue sering denger sih, maksudnya emang lo nggak boleh nyetir pada saat mabuk. Pastinya. Jadi menurut gue, ya mungkin itu budaya westernnya adalah dia tetap ada regulasi-regulasi yang melindungi orang lain gitu. Tapi maksudnya budaya westernnya adalah lu tetap dapat kebebasan minum dan segala macam itu. Tapi malah justru sebenarnya yang gue baru tahu dari lo bahkan mereka sadar akan hal itu dan mereka memproteksi warganya biar gimana caranya lo bisa tetap aman gitu ya. Iya, dan di Aussie itu sampai ada istilahnya, lo kalau jadi laki-laki tuh lo tuh paling gak beruntung di sistem sosialnya. Karena yang pertama dilindungi adalah binatang. Kok gitu? Karena sapi lebih banyak di sana dibanding. Enggak, binatang macam-macam, binatang, anak kecil, perempuan, terus baru laki-laki. Jadi kalau misalkan akan selalu jadi orang yang disalahkan gitu? Bukan disalahkan, misalkan sistemnya gini. Kalau di Indo nih, cewek diperkosa gitu kan. Iya. Mungkin pakaian lo terbuka kali gitu kan. Kalau di sana enggak, lo lapor, bahkan lo misalkan si cowok itu creepy nungguin lo depan rumah, lo telepon polisi, ya cowok itu ditangkap. Karena itu udah against consent dari cewek itu, nggak mau dihubungin. Kayak gitu. Maksud lo adalah perlindungan terhadap perempuan itu lebih tinggi. Udah jauh lebih tuh menarik. Terus misalkan kayak hewan, kenapa gue bilang hewan? Ini bebek berkeliaran. Lo kalau di sini enggak deh, ini kasusnya teman gue yang bukan teman gue sih. Jadi di kampus gue itu tuh kayak banyak bebek-bebek berkeliaran gitu kan di danau. Sorry ya, gue takut sama lebah. Di danau dan ya kayak gitu kan. Nah, di Cina apapun yang ada di jalan itu adalah milik bersama. Jadi boleh boleh diambil dan dimasak. Nah, si bebek itu sama dia diambil dan mau dimasak. Ini sama orang Chinese ya. Orang Chinese di sana. Dia berpikir bahwa itu adalah milik semuanya orang. Iya, karena perbedaan culture kan. Iya, betul. Sementara kalau di sana itu lo nangkep bebek dan dimasak, lo dimasukin penjara. Waduh. Serius? Bebek yang di jalan. Iya, bebek kucing jalan gitu ada nggak sih? Kucing ada sih, tapi agak serem juga kebayang kucing dimakan. Tapi maksud gue kalau misalnya kita
kan kayak di sini gitu, kayak apa, menyiksa kucing itu di kan Iya. sebenarnya contohnya kayak di Indonesia kan ada beberapa kemarin kan Iya. video orang menyiksa kucing, tapi kan sebenarnya kita nggak punya aturan yang jelas mengenai penyiksaan binatang yang kayak gitu kan. Iya, Nah iya, kalau di iya. sana lebih jelas gitu maksud tuh. Lebih jelas, jadi kayak ibaratnya kalau ada yang ngelaporin, ya udah. Nah, anak itu tuh gosipnya sih katanya dikeluarin dari kampus Hah, akhirnya. gara-gara nyembelih bebek Iya, di jalan. bebek yang bersusah lagi berenang di sungai terus kayak makanan gratis. Tapi itu kan kayak miscommunication aja gak sih? Nah, gosipnya gitu. Jadi gosipnya ada dua, antara dikeluarin atau dikasih tahu lah. Cuma tetap traumatik gak sih lo baru dari misalnya dari negaranya ke Aussie nggak tahu apa-apa. Tapi kelakuan mahasiswa dari negara lain tuh absurd banget sih sebenarnya. Iya. Menarik sih terus. Nah, oke, itu berarti lu bisa bilang sebenarnya dapat nggak sih lo western itu? Dapat aja gitu. Gue dapetnya makanya gue nanya sama lo nih, apa yang lo lihat di film tuh seperti apa? Ya itu tadi berarti maksud gue secara kebebasan berekspresi lah bahasanya. Akhirnya, liberalisme. Gue shock waktu kuliah, anjrit gue diajarin jadi neolib. Diajarin jadi neolib. Oh my god, kuliah neolib gitu kan. Nah terus tapi akhirnya gue bisa ngelihat itu ngubah perspektif gue dan value gue kalau misalkan semua orang bebas berpendapat dan bahkan lo harus mengkritisi pendapat lo itu sendiri gitu kan. Dan akhirnya gue dapat sebuah pemahaman kalau semua nilai itu adalah social construct. Ya semuanya Enggak, emang iya. Iya itu kan. Tapi maksudnya apa yang mungkin di Indo haram atau atau misalkan nggak umum lah. Nggak umum. Pas di Aussie ternyata kayak ya nggak apa-apa asal bisa jaga diri. Misalnya contoh kayak minum gitu. Ya gitu. itu di agama sih. Di agama, iya kan. Balik lagi kan. Tapi dibatasi memang di Indonesia dibatasi. Dibatasin. Pajaknya mahal banget. Iya, di sana murah ya? Pasti. Iya murah. Pasti murah banget ya, iya sih. Iya murah banget. Makanya mabuk lebih gampang di sana kayaknya. Iya, tapi kalau lo pengen ke klub ya lo nggak bisa mabok kayak gitu. Jadi orang tuh akhirnya juga jadi sukanya tuh kayak minum house party kadang-kadang. Nah, soal gue gak tahu di sana lo banyak bergaul dengan warga lokal. Akamsi. Kan lo di desa tuh. Iya, banyak bergaul sama Akamsi nggak sih? Apa ya? Mungkin date. Gue malu. Ya gue pernah nakal salah satu sekali tapi. Nggak nakal. Kan supaya. Ya tapi maksud gue lo sering berinteraksi sama how the social interaction there. Maksud gue apa yang lo lihat yang mungkin beda sama kita di sini secara social interaction ya? Karena kan mungkin sehari-hari kehidupan gue di kampus ya. Jadi akamsi gue juga dosen-dosen gue ya. Akamsi gue. Oh, lu lebih ke arah lingkungan akademik ya? Lebih ke akademik. Terus kalau di luar akademik, waktu itu gue emang sempat punya mantan orang sana kan. Oh, pernah menjalin hubungan kasih. Gue cerita kasih. gak sih sama lo? Enggak. Oh, gue ya? gak cerita gue. Lu mungkin cerita ke teman kita yang lain. Oh iya. Iya. Dulu gue sempat dekat sama satu orang. Dia orang Aussie. Ini orang Aussie asli. Orang Canberra asli ya. Orang Totok asli nih. Orang Canberra asli. Nah, kalau Canberra itu beda sama itu, pokoknya lo tanya lah lo keluarga lo apa. Nah, ya biasalah bokap dia PNS. Terus kayak kalau Canberra tuh banyak PNS ya? Iya, PNS sama akademisi gitu. Terus dianya sendiri tuh IT gitulah. Nah, gue itu suka diajak kalau weekend main ke rumah kakaknya. Terus kita masak-masak bareng. Ke rumah kakaknya apa ke rumah? Ke rumah kakaknya. Oh, kirain udah dijajak ke rumah calon mertua. Enggak sejauh itu. Tapi gue lumayan sering main sama kakaknya. Jadi ya mungkin kalau lo bilang itu akamsi ya mungkin. Nah, ya. itu social interactionnya gimana? Standar lah, ngomongin kuliah. Enggak, maksud gue gimana sih mereka berinteraksi sosial itu? Kayak gimana ya? Ini gue udah mulai agak bias karena menurut gue jadinya kayak sama-sama aja. Kayak kayak dia ya tiap weekend lo family time. Dan gue bisa ngeliat kayak waktu untuk keluarganya tuh banyak gitu loh. Terus kayak dia sendiri aja tuh care sama neneknya, sama nyokapnya, sama bokapnya kayak gitu. Oh, enggak apa yang dibarat kan kayak ketika lo below kan apa sih? Above 17 lo tuh kayak udah lepas dari. Nah, lo tuh kayak hidup lo udah. Dia kan emang 8 tahun lebih tua dari gue. Jadi itu mungkin gue ketemunya pas dia udah kayak kembali ke jalan yang benar gitu loh. Dulu tuh dia emang kayak sempat tinggal di Melbourne lah, apa segala macam. Terus akhirnya dia mikir
kayaknya gue emang harus ngurusin orang tua gue dan nenek gue karena mereka udah tua, nggak ada yang ngurusin kayak gitu. Tetep Berarti sebenarnya nggak sama sih. iya, maksudnya berarti nggak segitunya ya, maksudnya Iya, kayak iya, iya. ya biarkan orang tua lo tinggal di panti jompo atau segala macamnya gitu nggak sih? Nggak kayak- Dia tipikal yang keluarga dia cukup caring to each other gitu loh. Bahkan kayak ibaratnya kakaknya dia kan kerja. Ini bedanya ya. Kakaknya dia tuh kerja PNS di pemerintahan Kota Canberra gitu. Suaminya tuh PhD. Tapi di mata umum jatuhnya suaminya tuh nggak kerja. Kenapa gitu? Jadinya host husband. Kok husband? Kan dia research. Oh, He's being a student, not working. emang dia tuh PhD candidate. Iya, PhD Iya, candidate. maksudnya baru ngambil. Iya, dia lagi PhD-nya di Eropa something gitu. Jatuhnya, ya itu mungkin yang beda norma dari kita ya. Sebenarnya kalau di kita kayak, apa suaminya nggak kerja gitu ya. Dan mana bodo amat ya, malah Kalau di bagus saya ya. ya bodo amat gitu kan. Tapi ya suaminya nggak kerja karena dia emang researcher gitu sih. Dan dia lagi sekolah kan. Dan pas lagi ada di Canberra, jadi gue banyak ngobrol sama suaminya juga kayak gitu. Ada cerita menarik lain lagi sih soal Australia dari lu? Apa ya? Ya itu sih yang menarik soal gue kuliah jadi neolib. Nggak tahu ya ini. Seneolib apa lu sekarang? Misalnya gini, jadi ibaratnya dulu. Jadi ya coba. Dulu lo ngambil amlat kan? Ambil lah. Iya kan? Amlat itu Latin. adalah salah satu mata kuliah kita ya, Iya, Amerika Latin. Di politik. Nah, itu kan kita belajar kalau sistem populis itu baik untuk semua orang. Iya. Karena populis itu apa ya? Udah lupa. itu loh yang kita harus ngedengerin apa kata yang orang. Populis adalah pemimpin yang selalu dengerin kata orang. Iya, exactly. Dengerin saat kata warganya mau A walaupun jelek diikutin gitu kan misalnya. Iya. Nah, tapi dalam pemikiran gue, kalau rakyat itu tahu apa yang dia mau dulu ya. Jadi apa yang misalkan kayak hak untuk asuransi kesehatan, hak untuk pendidikan. Dan populis itu kan biasanya bikin kebijakan-kebijakan yang namanya juga populis ya. Iya. Jadi emang populer untuk rakyatnya gitu kan. Nah, tapi bagi dosen gue di Aussie, populis itu jelek. Karena ngebebanin anggaran negara. Iya. Karena harus menyenangkan rakyat terus kan. Exactly gitu kan. Dan itu cuman untuk gaining voters pas lagi election. Iya, betul. Nah, terus gue ngambil mata kuliah social policy. Di social policy itu kan lo tuh taunya ya asuransi kesehatan tuh penting, kayak pendidikan gratis untuk masyarakat juga penting. Tapi lo tahu pentingnya karena itu wajib untuk masyarakat dan negara emang harus memenuhi kewajiban untuk masyarakat. Tapi kalau di perspektif neolib yang gue pelajarin di sana adalah ya lo kalau misalkan masyarakatnya sakit, jadinya angkatan kerja lo jadi nggak maksimal. Nggak bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di negara. That's the reason why kenapa orang-orang neolib itu juga fokus sama kebijakan social policy kayak di negara-negara Skandinavia, di Aussie. Dan itulah gue jadi kayak ternyata dunia ini hanya berputar untuk kapitalis. Gue merasa jadi hina. tapi itu karena sebenarnya apa yang dikasih ke lu kesehatan itu bukan buat lu, buat biar ekonomi terus jalan. Exactly. Contoh gini deh, lo di kantor, lo dapat apa aja benefitnya? Wih, banyak dong, kesehatan segala macam. Kenapa kantor lo mau invest gitu. Sejenis itu sama lo pernah nanya nggak? Ya enggak lah, karena mungkin kantornya baik apa emang harus lebih tepatnya karena ada obligasi. Nah, ada obligasi dari pemerintah harus menyediakan kesehatan. Oke. Selain itu adalah kalau dari perspektif neolib yang gue pelajarin adalah misalnya gini, lo invest sama kantor lo invest ke dana nih gitu kan, ngasih asuransi apa segala macam, jadi lo sehat, lo bahagia, kerja lo produktif. Tapi kalau misalkan kantor itu nggak ngasih asuransi kesehatan ke lo, terus lo sakit, dia akan lebih mahal untuk nge-invest orang dari nol lagi, ngasih training segala macam instead of nge-develop orang yang udah ada. Ya. Itulah. Jadi produk kebijakannya sama, tapi reasoningnya beda-beda. Itu ya, yang gue pelajari sama gue kuliah di Australia, guys. Jadi kalau jadi neolib anjir. Jadi kalau misalkan kantor lo kayak, lo dapat fasilitas gym, iya lo harus sehat dan olahraga. Biar lo bisa tetap terus mengabdi sama kantor. Biar kantor lo tetap bisa profit. Oke. Mungkin ini udah berapa menit ya betul? Wow. Masa udah 20 menit loh, coy. Serius? Iya. Oke. Udah 20. Iya gak sih? Gak tahu deh, Nak.
Iya, benar. Udah 20 menit. Nah, Wow. kira-kira terakhir kesimpulan lo soal Australia. Maksudnya, you happy living there Of course I'm happy. I also thinking to come back and living living there. there. Iya, ada iklan. Ada iklan. Kenapa lo berpikir kayak gitu? Kenapa lo berpikir Karena, senyaman itu gitu? Apa ya? Less stress sih Less stress. dibanding di Canberra. Atau mungkin kayak walaupun tinggal di Sydney. Orang-orang Sydney aja udah protes kalau misalkan, iya gue pulang kerja butuh 30 menit sampai rumah. Kayak gitu loh. 30 menit tuh mereka udah stres ya? Iya. Gua 2 jam biasanya. Itu dia. Hal-hal yang sekecil itu tuh dipikirin sama pemerintahnya supaya angkatan kerjanya bisa produktif. Lagi-lagi ya gue tekanin lagi. Tapi menurut gue win-win solution, lo juga happy gitu. Kayak makanya kenapa ada public transportationnya bagus. Terus kayak apa namanya, supaya karena ibaratnya gini loh, dari hal sesimpel kayak lo jarak waktu pulang kantor atau berangkat ke kantor yang lebih dikit aja, itu tuh bisa mempengaruhi produktivitas kerja lo di kantor. Tapi gue jadi penasaran. Lu dari tadi cerita yang baik-baik, ada yang akhirnya lu kurang menyenangkan juga nggak sih? Soalnya gue nemu ada rasisme kah di sana? Soalnya ada satu dosen kita yang pernah dipukulin sama redneck di sana lah ya bahasanya, dipukulin aja. Ya kebetulan dia tinggalnya di lebih kampung dari gue. Di Perth ya? Iya, di Perth tuh emang lebih. Karena gue tinggal di Canberra, orangnya rata-rata akademisi, PNS gitu. Jadi lebih pintar gitu ya, terbuka gitu. Iya, lebih terbuka, lebih terbuka sama perbedaan lah, sama karena kotanya cukup multicultural ya. Nah, apa pengalaman yang gak menyenangkan? Jangan cerita pengalaman cinta lo yang gak menyenangkan ya di sana. Sejauh ini alhamdulillahnya gue nggak ada pengalaman yang nggak menyenangkan gitu sih. Tapi gue tahu ada orang yang pernah, ya ada homeless lah, nakut-nakutin gitu. Tapi ya balik lagi kayak lo pernah tinggal di Jakarta dan lo survive di Blok M, Pasar Minggu, Pasar Rebo, Rawamangun, masa lo kalah sama preman di sana? Bang Babang Tami. Ini premannya gue keluar. Premannya dia keluar emang. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya bahwa tidak sekeras itu, makanya lo berpikir bahwa ya di sana menyenangkan dan less stress, dan ya mungkin nggak balik lagi ya, lo nggak akan terlalu homesick bahwa di sana tuh banyak ornamen Indonesia bahasanya, gue bilang ya kali ya. Ya makanan Indonesia lo tinggal nyari di mana gitu. Gitu ya, makanya lo berpikir buat tinggal balik lagi gitu. Buat balik lagi. Karena sejauh ini pengalaman gue happy happy aja sih di sana. Oleh sebab itulah lo pengen balik lagi gitu. Iya. Happy itu. Kayak gitu. Ya udahlah, kita sudahi dulu ya kali ini sampai sini. Cepet ya? Nggak berasa cuy. Nggak berasa. Itu udah 20 menit lebih. Oh my god, oke. Ya udah, oke. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Bye bye. Makasih.